Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Penonton channel Keluarga Seti, kali ini saya ada di kediaman Kang Badru. Ini salah satu perintis usaha budidaya jamur tiram di wilayah Ceger. Nah, saya ingin tahu lebih detail awal mulai usaha budidaya jamur tiram, ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menginspirasi bagi masyarakat luas yang memiliki lahan-lahan kosong yang tidak produktif apa segala macam, itu bisa dimaksimalkan untuk budidaya jamur tiram, ya. Saya tadi melihat sebetulnya ini kalau diupayakan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang sedikit persuasif, bisa kok dikerjakan dengan cara murah meriah dengan hasil yang konsisten. Hanya perlu pembelajaran yang terus menerus dan kontinu. Oke, kali ini saya bersama Kang Badru. Saya ingin tahu kisah awal mulainya usaha budidaya jamur di Kampung Ceger ini. Assalamualaikum Kang Badru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Badru, boleh diceritakan Kang Badru awal mulai usaha budidaya jamur tiram? Ya, awalnya saya tadinya kan melihara kambing. Nah, dari melihara kambing itu lihat tetangga bidang jamur. Cuman belum tahu itu jamur bikinnya gimana. Saya tahunya harga per bakok 2.500. Ya, saya punya kambing satu, saya jual, saya nyoba pakai DP itu 1.200.000, berarti 2,5 juta, 1 jutanya saya hutang. Pas begitu udah berjalan, nggak tahu untung, nggak tahu rugi, soalnya nggak dicatat, ya kan? Nggak dicatat. Taunya cuman dibeliin lagi. Pertama beli saya hasil itu udah lunas yang 1 juta, dibeliin lagi kan cuman dapat 500 baklok. Terus nambah lagi, beli lagi 300, udah 800 baklok. Nah, berarti kata saya ini ada nih nutupin yang 1 juta itu udah 1 juta kan. Terus yang 800 udah berapa duit ya, masih gorol ya, masih gorol hitungannya. Ya udah saya stop, nggak dibeliin lagi tuh, dapat duit lagi teh, dapat. Terus penasarannya apa yang bikin penasarannya? Komentar saya gini caranya nggak ditanggapi. Nah, saya jadi penuh penasaran. Ya udahlah, sekarang mah begini aja, saya beliin bambu aja, nggak mikirin baklok lagi. Suatu saat kumbung saya jadi nggak ada isinya, saya masih punya kambing, kata saya bilang gitu kan, 4. Ya benar, kejadiannya begitu. Dari hasil yang 1.000 yang modal kambing satu itu nggak berjalan, tapi saya punya kumbung buat isinya, saya jual lagi, habis kambing 4. Nah, 5 juta. Ternyata duit 5 juta itu menghasilkan 4.000 bakok. Nah, udah berikut pakai tenaga orang. Nah, itulah awalnya. Oke. Jadi itulah awal beliau mulai merintis bagaimana budidaya jamur tiram, ya. Yang perlu kita garis bawahi tadi dari kalimat Kang Badru adalah seberapapun uang yang kita miliki itu bisa diberdayakan, ya kan? Dengan walaupun tadi ada sedikit kegagalan, tapi dia tidak kecil hati. Oke, kalau ini gagal ya udah berpaling dulu, bikin kumbungnya. Nah, dengan harapan kumbung itu kalau misalkan gagal juga di jamur ya sudah bisa buat kandang kambing, kira-kira gitu. Nah, artinya dalam berbagai upaya Kang Badru itu, katakanlah tadi bagian prosesnya itu bagian dari gorol atau kerja yang sia-sia, tapi dia punya goal setting yang jelas. Artinya pada suatu saat akan menemui keberhasilan. Oke, kira-kira begitu Kang Badru ya? Iya. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan Kang Badru, awal mula Kang Badru belajar bikin baklok. Saya punya sakit hati ya gitu deh, saya tanya gini nggak ditanggapi, nggak dikontrol. Yang saya tadinya beli sama dia nggak pernah dikontrol. Saya ke
Cemenyan, ada nyari ke ahli jamur gitu, ketemu saudara di Cemenyan itu, kampung Cemenyan. Kata Pak Ibad ada, ya saudara saya itu Pak Ibad. Kata Pak Ibad ada, nanti kalau nggak si Ibadnya mungkin ntar saya kata nyari yang ahli. Ya kebetulan pas saya siap mau produksi, Pak Ibad itu bawa ahlinya. Terus ya siap saya, kata saya ada duit sekian, bapak saya hari sekian, ya udah jalanin aja dulu, channel mudah-mudahan berjalan. Ya alhamdulillah. Ya tapi udah sesudahnya itu saya perhitungkan itu sampai habis, terus kekurangan saya pinjam dari si Uda itu 1 juta. Ya alhamdulillah dalam 1 bulan itu duit pinjaman udah ke ini, pas dihitung-hitung yang produksi dari awal kan awal apa kan kita beli drum apa ya buat itu bukan hasil buat itu doang kan, segala semawar apa gitu kan, udah ya alhamdulillah pas berhitungan dalam 2 bulan itu udah pulang. Nah itulah ya, artinya gini, untuk bikin backlog pun dengan semangat beliau yang kepo banget, arti pengen tahu banget, akhirnya beliau belajar di wilayah Cemenyan. Bagaimana belajar bikin backlog? Tanya ukuran per serbuk per karung berapa kilo dedak, ya berapa on kapur, cuma nanya gitu doang. Langsung pulang nekat saya siap bikin, langsung belanja. Nah gitu doang. Itu doang, cuman begitu doang. Artinya ini begitu simpel ya. Artinya begitu simpel. Beliau hanya istilahnya nggak sampai belajar ya. Artinya beliau ini hanya memperhatikan berapa ukuran yang pas untuk menjadikan backlog itu bisa bertumbuh menjadi jamur yang bagus dan bisa dipanen. Nah, ini salah satu apa yang namanya alam bawah sadar dia mengatakan bahwa sesuatu bisa. Sesuatu orang lain bisa, dia pun harus bisa. Nah, itu kekuatan yang dimiliki oleh Kang Badru hingga akhirnya sekarang ini berhasil. Nah, dari cerita ini, alhamdulillah sekarang Kang Badru sudah mendapatkan hasil ya, dari sebuah keputusan yang sangat sederhana dengan keyakinan yang kuat bahwa usaha ini akan mendatangkan hasil yang bisa menghidupin keluarganya. Oke, kita akan sekarang saya ajak ke kumbungnya seperti apa dan proses untuk pembuatan geblok seperti apa. Oke, Madu? Iya. Oke. Plus Pak Guru. Oke, kembali lagi dengan saya bersama Kang Badru. Kali ini saya akan menunjukkan kumbungi Kang Badru, yang mana kumbung ini sangat sederhana sekali. Artinya dengan beberapa batang bambu sekalipun bisa diatur sedemikian rupa untuk tempat backlog yang kuat dan stabil ya. Boleh diceritakan Kang Badru, ini kumbung ini dibuat seperti apa, terus kekuatannya untuk berapa backlog Kang Badru? Ini paling menghabiskan bambu 2 batang lah. 2 batang isi backlog kemarin yang dihitung itu berapa ya? 384 ya? 384 backlog. Itu mah tergantung ukuran, ya kan? Tergantung ukuran, mungkin cukup 100 juga, 500 juga kuat. Ya kayak gini rakitannya nih, khusus yang dari bambu aja ya. Ini nih. Khusus dari bambu dibikin reng dulu. Ini khusus bambu semua nih. Kekuatannya ini 4 kintal. 4 kintal. Menghabiskan bambu kurang lebih 2 batang. Masya Allah. Iya. 2 batang. Ya, jadi yuk mungkin kita review secara langsung sini. Kita ambil contoh ini aja Kang Badru ya. Iya, nah ini kita contoh aja. Ini cukup bambu. Ini cukup dari bambu bulatnya masuk. Ini cukup 2 batang bambu ya. Ini belah-belah dijadikan semacam reng gitu ya. Ya. Dengan ukuran kurang lebih ini 170 untuk lebarnya di sini kurang lebih sekitar 2 meteran. 2 meter ya. Terus ini di setiap backlog itu dipisahkan oleh reng. Ini sebagai penguat. Ya. Ini sebagai penguat. Artinya ini
menghindari rubuh, ya kan? Artinya dari bambu yang sederhana pun 2 batang kalau hitungan 20.000, ya kan? 20.000 tenaga anggaplah bikin segini 50.000, paku apa segala macam anggaplah habis 200.000. Itu udah paling maksimal ya untuk menghasilkan rak backlog dengan muatan 384. Bayangkan 384. dibayangkan ya kan, ini dengan sederhana sekali. Nah, artinya bagi teman-teman jangan kecil hati, modal itu bukan segalanya, keyakinan yang menentukan. Oke, kita berkunjung ke backlog yang lebih besar lagi. Makin bagus. Nih. Oh gitu. Hah? Oh, nah Begini, ini apa ini sekalian di report? ini Oh, kalau ini single ya? Pengaman takut dari di sini kan. Kalau udah nyender ke belah sana kan, belakang mah. Oke. Oh ya deh. Ini mau dirakit panjang 2 meter. Udah ini itu hidup itu. 2 Oke. meter 20. Oke, nah ini kita mau kasih tahu ini bagaimana membuat apa namanya rak backlog single. Silakan jelasin Pak. Ya, ini contohnya begini, ngerakitan buat kaki-kaki. Jadi pakai 3 kaki, tengah 1, ujung sama ujung. Lebar 105 sama 105, jadi 210. Muatnya berarti 10 backlog sebaris kali 12. 120 kali 2. 240. Nah, nanti muatannya 240. Cuman ketenagaan dari saya mau mengerakit dari bambu dibikin reng dulu. Jadi enggak sama sekali enggak pakai bambu bulat, pakai rakitan di reng. Nah, Oke, ini tadi adalah metode-metode bagaimana kita mensiasati ketersediaan bambu, ya. Beliau daripada beli memanfaatkan potongan-potongan bambu hingga dihasilkan rak bambu single. Yang satu rak itu bisa nampung 240 backlog. Bisa dibayangkan, ya. Oke, makasih. Nah, Yang tadi ini hasil yang nyata ya, teman-teman keluarga Seti. Ini adalah hasil panen pagi ini, 20 kilo per hari ini, ya. Ini nanti setelah dijerang, dibersihkan, lalu dikemas, lalu nanti biasanya sudah ada yang datang ke sini untuk membeli, ya. Artinya di situ ada cash flow harian yang sangat menjanjikan. Oke, sekarang kita menuju bagaimana membuat baklaknya. Ada di depan. Oke, udah? Oke. Nah, ini kegiatan hari-hari Kang Badru ya, bersama keponakannya. Nah, artinya kerja cuma berdua doang ini. kerja berdoa aja, itu aja bisa. Dan perlu diketahui ya, ini bahan bakunya adalah dari serbuk gergaji. Nah, ini bisa kita dapatkan di tempat somil-somil, di tempat penggergajian di manapun di wilayah ini banyak sekali. Terus yang kedua adalah dedek. Dedek kita tahu ya, di sini kan banyak banget penggilingan padi. Nah, biasanya penggilingan padi menghasilkan dedek yang dijual ke masyarakat. Nah, sekarang ini bisa dibeli oleh para pengusaha atau para pembudidaya jamur tiram. Yang ketiga mil ya, mil. Mil itu kita dapatkan bisa dari toko bangunan. Ya, toko kapur mil. Nah, yang perlu dikuasai adalah bagaimana memberi bibit jamurnya itu sendiri. Nah, itu perlu kalian khusus ya. Itu harus belajar khusus. Pada Alina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, bagi teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk belajar. Belajar apapun, karena sesuatu itu dengan belajar kita akan bisa menikmati hidup lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alat yang dibutuhkan. Sebentar. Udah?
Belum. Oke, nah Kang Badru, kalau tadi kita bicara masa backlog, ya Kang Badru bisa mensiasati hanya dengan 2 batang bambu aja bisa menghasilkan backlog yang berkekuatan 380 backlog dan keren, kokoh. Saya yakin itu anti roboh, ya karena ada rak-rak itu di tepian raknya ada ringnya. Nah, pertanyaan saya Kang Badru, sekarang apa saja sih peralatan yang dibutuhkan Kang Badru untuk budidaya jamur tiram hingga menghasilkan? Barang yang dibutuhkan berarti buat pengukusan drum. Nah, ini Drum 3, tapi saya pakai 2 dibelah, dibikin jadi 1. Ya, ini muatnya 500 baklok. Masya Allah. Sekali Sekali ngukus. sekali ngukus. 500 baklok. Ya, kalau dipaksain bisa itu 500. Ya, terus gentong biru minimal. Nah, ini buat penyiraman. Penyiraman. Ya, Harga berapa Kang Badru? 300-an lah. Oke, 300.000. Oke. Tadi ini 300. Ini berapa Kang Badru? Ini kurang lebih 1.200.000 lah. 1.200.000. Nah, sama ngelas-ngelas itu. Sama ngelasnya 1.200. Lalu untuk kompornya Kang Badru? Kompor semawarnya kayak gini yang udah pakai double matu panjang. Oke. Ya kayak gini semawarnya. Itu berapa kira-kira Kang Badru? Berikut gasnya? Semawar berikut gas harganya maksudnya. Harganya ini waktu kemarin ini 100. Ini semawar 100, selang 2 meter berarti 20. 120. Ya Anggap gasnya 150 tambah ini 120 berarti 270. Iya. Oke. Nah, sekarang untuk penyiramannya Kang Badru. untuk penyiramannya ini gentong, persiapan gentong berarti 1 cukup, terus steam ini. Wis, mantap. Steam ini yang kayak ini. Ya. Ini steam Bapak Ibu bisa dapatkan di berbagai macam marketplace yang ada. Ini murah sekali ya. Ini bisa saya yang 100 PSI pun sudah cukup kuat untuk mendistribusikan air atau mengembunkan kumbung. Gitu. Oke. Nah, kira-kira itu ya kebutuhan dasar untuk budidaya jamur tiram. Nah, sekarang kita mau masuk ke kumbung yang lebih besar lagi. Ini adalah jerih payah Kang Badru yang meyakini bahwa semuanya tidak akan sia-sia ya Kang Badru ya. Kalau ketika waktu itu nggak ada uang di backlog oke, pindahkan ke kumbung. Akhirnya ke kumbung pun punya manfaat. Nah, sekarang ini kumbung ini kapasitas berapa Kang Badru? Maksud isinya 4.000. 4.000 per ini Pak ya? Iya. Per ini 4.000 berempat 4 kali 6. Ukuran 4 kali 6. Mantap. Artinya dengan lahan sekecil 4 meter kali 6 meter, jadi berarti 24 meter persegi pun ini mampu menampung 4.000 backlog. Bayangkan dalam 4.000 backlog itu berapa kilo per hari? Iya, per hari dari 4.000. Ya. Ya 20 kilo lah. 20 kilo. 20 kilo kali 11.000 atau 12.000 sekarang? 11.000. 11.000. 20 kilo ya? Iya. 20 kilo dang deng dong anggaplah 3 bulan. Anggaplah itu per hari menghasilkan 240.000 rupiah. Ya. Bayangkan itu per hari mendapatkan 240 rupiah per hari selama 4 bulan. Tinggal dikalikan aja guys ya. Artinya ini sebetulnya ini sangat potensial ya. Jujur aja saya tadi sempat ketemu dengan Kang Ayi, pemilik pondok pesantren di belakang ini. Saya agak sedikit cerita. Lahan ini bisa dimanfaatkan sebagai kumbung yang mana bisa menghasilkan uang yang bisa kita manfaatkan untuk misalkan menghidupin santrinya atau memberdayakan santrinya atau gimana. Itu nanti kita bicara lebih panjang lebar. Oke. Mungkin itu saja ya Kang Badru ya. Ada lagi mau ceritakan Kang Badru dari proses semuanya ini? Proses apa lagi? Kayaknya sudah. Kayaknya sudah semuanya ya. Baik, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, bisa memotivasi buat kita semuanya bahwa
Allah sudah mengkaruniakan kita dengan alam yang bagus, subur, ya kan. Terus sumber daya alamnya pun juga banyak ya di sekitar sini ya. Makanya jangan pernah ragu untuk memulai. Satu kalimat yang ingin saya sampaikan, kita ini bukan pewaris, tapi kita perintis. Oke, segala sesuatu bisa dimulai dari yang paling kecil saat ini dan sekarang. See you, terima kasih.